Halo, selamat datang di Little Champots, podcast yang berisi seputar edukasi dan tumbuh kembang anak dengan berbasis ilmu dan kasih sayang. Nah, kembali lagi bersama saya Putri, dan kali ini dibersamai oleh Nurse Rauda sebagai expert bidang anak, dan juga pada kali ini juga dibersamai oleh Mas Dery sebagai praktisi di bidang perlindungan anak dan juga edukasi gitu. Nah, pada hari ini kita bakal bahas topik yang sangat seru juga gitu, Mas dan Nurse, seputar daycare versus gimana sih tumbuh kembang anak di ruang kerja itu yang aman gitu. Nah, kali ini Nurse udah boleh kenalan juga, dan Mas Dedi juga boleh kenal juga bagaimana background dan juga apa sih kesibukan sekarang juga gitu, Nurse. Oke, selamat pagi, siang, sore sama mama-mama dan papa-papa, selamat datang juga nih buat Mas Dery. Biasanya kita ngobrol berdua ya, Iya, Put. berdua. Sekarang ada bapak yang diajak ya, jadi Oh, POV-nya gitu. nambah. Perkenalkan lagi ya, aku Nurse Rauda, background-nya memang 5 tahun sebelumnya klinisi menjadi nurse anak, lebih tepatnya nurse di ruangan bayi-bayi ya, bayi-bayi. Lagi antusias juga terkait tumbuh kembang karena juga sekarang udah punya anak, jadi sangat tertarik nih dengan dunia tumbuh kembang. Nah, itulah akhirnya yang menjadikan latar belakang sekarang aktifnya di daycare gitu, Put. Oke, aktif di daycare ya, Nurse sekarang. Nah, kalau Mas Dery sendiri gimana nih, Mas, untuk sekarang? Iya, terima kasih sudah mengundang ke sini ya. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua. Saya Dery, jadi sekarang menjadi salah satu praktisi ya di bidang perlindungan anak dan pendidikan di salah satu lembaga internasional lah, yang bergerak di bidang pemenuhan hak anak. Oke. Ini kayaknya topik yang sangat serius juga Dan penting seru ya. juga nih, Mas. Dan seru juga ya. Dan saya senang bisa kontribusi sama keseimbangan gender gitu. Laki-laki yang biasa berbicara tentang isu pengasuhan gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan makin banyak juga teman diskusi ya, perempuan laki-laki yang memang menaruh minat yang sama untuk isu pengasuhan. Nanti seperti Nusra udah bilang kan, saya juga salah satu ayah gitu ya, ayah muda mungkin untuk anak yang usianya juga masih muda. Dan isu daycare ini juga menjadi salah satu isu yang sering diperbincangkan, termasuk sama pasangan yang menonton juga mungkin ya, sama pasangan saya juga, bahwa perlu tidaknya sih daycare ini dan bagaimana gitu kira-kira. Oke, Putri juga melihatnya sekarang ini Kak, dengan adanya Mas Dery juga menimbulkan kesadaran untuk ayah-ayah di luar sana untuk penting juga nih sama-sama bersama ibu untuk bisa sama-sama merawat anak gitu. Setuju. Nah, pertama nih kita masuk ke Nurse Rauda atau Kak Rauda gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih Kak urgensi dari daycare, dan di balik itu kan juga hadirnya daycare ini sebagai untuk melihat gimana sih peran ibu juga kan, sebelumnya kita juga udah banyak diskusi gitu Kak, banyak ibu yang resign karena nggak tahu nih gimana untuk anaknya ke depannya gitu. Itu yang menimbulkan kebingungan dan kebimbangan untuk seorang ibu gitu. Nah, jadi menurut persepsi Kak Rauda bagaimana melihat kondisi ini gitu Kak? Ya, karena juga termasuk ya, saya juga ibu bekerja ya, Put ya. Jadi kalau melihat dari sisi tadi pekerja perempuan gitu ya, Mas ya, kita nggak bisa memungkiri kayak perempuan memang butuh ya untuk berkarya gitu, dan negara juga banyak banget bidang juga membutuhkan perempuan gitu. Jadi perempuan harus punya ruang itu, tapi mereka juga punya peran lain nih, yaitu adalah sebagai seorang ibu gitu. Nah, ini akan lebih merasa urgent itu ya di usia-usia emas anak-anak ya, apalagi dari 1000 pertama hari kehidupan, kemudian juga minimal sampai mereka usia preschool. Itu adalah masa-masa di mana investasi terbesar tumbuh kembang anak itu ada di sana gitu. Jadi menurutku adalah urgent sekali adanya
support gitu ya, support atau dukungan dari berbagai macam pihak. Mungkin ya supportnya ada dalam bentuk keluarga, misalnya ada tantenya atau ada neneknya yang bisa ikut menjaga adik atau anaknya gitu. Bisa dalam bentuk support dapat neni yang juga bisa dipercaya, terus dan itu susah ya dapat yang trusted dan cocok gitu, atau supportnya banyak sekali support. Nah, salah satunya menurutku adalah daycare atau tempat penitipan anak, di mana daycare tuh sekarang udah nggak bisa lagi hanya dititipin anak, karena ya kalau kita bicara jam kerja gitu ya, jam kerja itu kan udah 8 jam, belum lagi ada macet misalnya, ada waktu perjalanan atau pulang dari orang tua gitu ya. Jadi sudah menjadi salah satu rumah kedua nih buat anak gitu, dan juga tumbuh kembang, terus juga aktivitas anak-anak itu akan rata-rata akan dilakukan di daycare. Maka urgensi daycare sekarang menurutku adalah juga harus bisa memprovide tumbuh kembang yang sesuai dengan anak, sesuai usia, sesuai dengan kebutuhan anak kayak gitu. Dan juga gimana daycare juga bisa nih mengikut sertakan ya orang tua untuk walaupun bekerja gitu ya, tetap ada waktu-waktu yang baik nih untuk anak, ada quality time gitu ya untuk anak. Karena ada beberapa riset yang pernah aku baca kalau sebenarnya waktu 24 jam pun misalnya ibunya ibu rumah tangga nih, tapi dia 24 jam full dengan anak. Pada akhirnya quality time dengan anak itu tidak bisa 24 jam. Kan pasti dia butuh waktu sendiri, waktu mengurus rumah misalnya gitu, atau waktu-waktu yang lain yang memang ke anak itu dirata-ratakan paling ideal ke anak itu sekitar 3-4 jam yang quality time-nya bagus, dan itu bisa ngaruh nih ke tumbuh kembang anak gitu. Dan ternyata itu bisa di-provide juga oleh ibu-ibu bekerja gitu. Jadi banyak kan yang kadang ngerasa misalnya kayak, wah aku gak bisa 24 jam sama anak, jadi ngerasanya stressful, jadi bekerjanya juga jadi tidak produktif, akhirnya di rumah pusing, di kantor pusing, jadinya ibu-ibu cepet tua gitu. Jadi banyak yang dipikirin kayak gitu kan. Nah, ternyata ada riset yang mengatakan seperti itu. Jadi sebenarnya mirip waktunya, mau ibu bekerja, mau ibu di rumah, itu waktu-waktunya tuh 3-4 jam itu. Nah, gimana cara memaksimalkannya itu? Nah, itu menurutku daycare harus punya peran juga di situ gitu, Put, kira-kira. Berarti bisa dibilang daycare juga bisa menjadi untuk pendukung biar ibu ini tetap optimal bisa berkarya gitu ya, Nes? Betul, karena juga salah satu kebutuhannya wanita gitu, dan juga pasti tempat kerjanya membutuhkan juga nih peran dari perempuan gitu. Oke, Nars. Nah, kalau nih ke Mas Dery juga nih, Mas. Tadi kita udah sama-sama mendengar gimana urgensi dari pentingnya daycare juga, terus gimana manfaat dari dan pentingnya pekerja perempuan di lingkungan kantor juga gitu, Mas. Nah, kalau Mas melihat sebagai seorang praktisi di bidang perlindungan anak, bagaimana untuk ini gitu, Mas? Ya, saya tambahkan sedikit juga tadi ya bagi Mas Rauda, dan prihatin banyak juga pekerja perempuan yang akhirnya tadi mungkin berdasarkan data ya, banyak juga yang akhirnya perlu mengundurkan diri ya, betul. resign dengan dalih atau alasan yang memang harus fokus terhadap keluarga gitu ya. Dan ini juga mungkin jadi catatan penting, harusnya kantor-kantor gitu ya, tempat lingkungan kerja itu bisa mendukung perempuan, laki-laki, orang tua lah gitu ya, atau pengasuh, supaya mereka tetap bisa produktif tapi juga bisa membesarkan anak gitu ya dengan tumbuh kembang yang baik. Tapi mungkin sebelum lebih jauh, kembali ke diri sendiri nih. Jadi sebagai seorang ayah tadi ya, sudah lahiran, sudah 20 bulan yang lalu ya. Kemudian saya dan istri galau, nanti kalau istri bekerja kembali, kan saat lahiran kan tidak bekerja ya. Kira-kira bagaimana ya tetap produktif gitu, tetap berpenghasilan, tapi di satu sisi ingin menitipkan anak, tapi ada rasa gelisah mungkin ya. Tidak percaya atau cemas, tapi ini gelisah yang sehat nih kan. Gelisahnya kita gak ingin dong anak kita kenapa-kenapa ya di tempat yang nanti diasuhkan, dititipkan gitu. Nah, itu jadi, ini bukan kekhawatiran yang remeh ya, karena tadi Nasardo juga bilang ini usia anak, usia yang sangat emas gitu, usia dini. Ini berarti kan kita ingin menitipkan masa-masa emas anak kita ke orang lain, ya kan? Apakah kita mau gitu? Dan banyak orang tua yang saya yakin juga di luar sana ingin tetap ada untuk anaknya di masa-masa emas. Tapi juga banyak yang tidak punya pilihan kan. Jadi mau tidak mau dititipkan ke tadi seseorang, mungkin anggota keluarga atau mungkin profesional ya, yang berbayar dengan layanan. Nah, ini kan jadi tadi kecemasan banyak orang ya, menitipkan masa emas anak-anak di
orang lain atau lembaga lain, bukan kita yang mengatur. Jadi sekarang pertanyaannya sih bukan butuh atau tidak daycare lagi, atau ada atau tidak daycare di sekitar kita, tapi lebih jauh lagi, di daycare itu harus daycare yang bagaimana gitu ya. Siapa saja yang ada di daycare itu, kemudian apa saja yang dilakukan di daycare gitu. Jadi tidak hanya sekedar menitipkan anak kemudian sudah gitu ya, kita bisa bekerja dan akhirnya ya sudah nanti dijemput gitu. Itu juga kan jadi sesuatu yang tidak bisa kita benarkan gitu ya. Nah, jadi dan kembali lagi ke filosofi orang tua, tujuan orang tua, termasuk para pendiri daycare ya. Sebenarnya mau menitipkan anak ke daycare untuk apa? Atau juga sebenarnya kita mau bangun daycare untuk apa? Apakah satu, supaya anak-anak memang terdidik gitu ya, aman dan nyaman dalam daycare, atau yang kedua, yang penting orang tua bisa bekerja dengan tenang, biarin anak-anaknya sudah dititip gitu ya, atau ada irisan alasan-alasan tersebut gitu ya, itu juga perlu dipertanyakan ke diri sendiri gitu. Jadi apakah memang ada alasan-alasan sehingga nitipin ke daycare. Jadi itu sih pertanyaan besarnya dulu, dan kita harus kritisi gitu ya, kita harus berikan pertanyaan ini secara kritis ke banyak pihak gitu, pemerintah, diri sendiri gitu ya, dan para pendiri daycare. Sebenarnya ngapain sih di daycare gitu ya? Apakah memang hanya beraktivitas, dan kita juga sebagai orang tua harus punya banyak pertanyaan gitu ya, banyak tahu, banyak ingin cari tahu tujuan kita menitipkan anak ke daycare untuk apa gitu. Itu mungkin dulu ya. Oke, menarik banget sih Mas untuk ini gitu ya, karena tadi kan kita juga ngomongin masa emas anak di 1000 hari pertama ya Kak kehidupan gitu. Nah, kalau menurut Mas Dery sendiri nih, dengan yang seperti itu, lantas seperti apa tempat ideal yang mungkin bisa untuk kita tempat untuk berkembangnya anak gitu, gimana gitu Mas? Ada nggak konsep-konsep ideal seperti apa yang mungkin harus memenuhi standar gitu Mas? Ada banyak kalau teman-teman cari tahu gitu ya, tapi kalau melihat dari kasus-kasus gitu ya, lihat saja di internet atau yang sedang terjadi saat ini kan, bahasa catatan merah atau kekhawatiran gitu ya, di tempat penitipan. Ini kan sebenarnya daycare ini adalah salah satu institusi non formal ya. Kalau kita bicara pendidikan anak usia dini kan bisa formal, berijazah, bersertifikat gitu ya. Bisa non formal, bisa informal gitu. Nah, ini kan salah satu yang non formal. Jadi memang yang bagus itu yang terstruktur. Dia tahu juga si daycare-nya tahu mau buat apa. Orang tuanya juga tahu ketika menitipkan ke daycare dia mau ngapain nih, ada kesepakatan gitu ya, dan itu dibicarakan. Kalau tidak kan banyak yang kejadian ya, sudah dititipkan, nih daycare juga beberapa ya, tidak semua. Yang penting ada SDM-nya, kemudian kadang-kadang kan tetangga juga ya, tetangga buat daycare nih katanya atau tempat penitipan, ya sudah lama-lama rame gitu ya. Jadi karena dia katanya bisa dan disenangi anak-anak gitu, bisa berinteraksi sama anak-anak. Apakah itu cukup gitu ya, bisa berinteraksi dengan anak-anak? Kadang-kadang kan tadi karena tidak terstruktur, dititipkan, ayo kita makan, makanannya kayak gimana juga nggak tahu gitu ya. Terus overstimulasi, nonton terus gitu ya, nonton TV atau nonton video online berjam-jam, taunya sudah sampai siang, tidur, udah dijemput gitu. Jadi mungkin ada 3 hal nih yang perlu kita, kalau dari saya yang perlu kita perhatikan. Satu ya manusianya gitu. Manusianya yang di daycare tersebut, pendidiknya, pengasuhnya, apakah ada tenaga kesehatan gitu ya, kalau nanti kenapa-napa anaknya berkebutuhan khusus dan seterusnya, pokoknya harus ada manusianya diperhatikan. Dan tergantung ya, ada daycare yang mencukupi secara jumlah manusia, ada yang penting pas gitu, sesuai jumlah rasio anak yang dititipkan ya. Ini juga tergantung nih. Yang kedua memang kita bicara tentang juga infrastrukturnya. Nurse Rauda mungkin lebih tahu juga ya sama Kak Putri, kalau misalkan ya benda-benda tajam disingkirkan, kamar mandi terpisah dengan orang dewasa, dengan anak, laki-laki, perempuan. Ada jumlah tempat tidur yang cukup gitu ya, bersih, hygiene-nya diperhatikan, makanannya gitu ya, kita kasih snack, kasih kudapan gitu, kasih makanan berat, harus sesuai dengan standar gizi ya. Para nurse pasti tahu juga. Baru yang ketiga aku lihat juga selain orang, bangunan, juga SOP ya. Jadi ketika namanya kita orang dewasa berhadapan sama anak, mungkin sedikit kelepasan atau menjadi pelaku kekerasan gitu ya, atau anak dapat kekerasan dari sesamanya dan seterusnya gitu. Ini diapakan nih, dirujuk gak nih kira-kira kalau ada terjadi kasus kekerasan misalnya. Amit-amit ada pelecehan juga ya, dan itu memungkinkan dilakukan oleh siapa saja. Ya oleh orang tuanya yang datang atau yang menjemput, kita nggak tahu ya. Oleh si caregiver di daycare-nya atau oleh sesama anak.
Tapi tidak hanya kasus kekerasan nih kadang-kadang ya, penelantaran atau ada kasus sakit misalnya ya, tiba-tiba keracunan dan lain-lain, harus ada SOP yang jelas. Jadi memang ini daycare nggak cuman berdiri sendiri ya, dia harus ada referensi-referensi atau rujukan yang bisa di-cover gitu kalau terjadi sesuatu. Mungkin 3 ini kalau idealnya gitu ya, walaupun masih banyak yang bisa kita kritisi dan beri masukan gitu. Oke, ada 3 tadi Kak Rauda gitu, 3 konsep kayak itu fundamental yang mungkin dasar gitu ya Mas gitu. Yang pertama tadi ada manusianya Kak, SDM-nya gitu. Nah kemudian juga infrastruktur dan juga SOP-nya. Nah dari Nurse Rauda melihat konsep ini seperti apa? Dan juga kan hari ini kan Nurse Rauda juga udah concern untuk mengembangkan daycare itu Little Champ gitu Nurse. Bagaimana penerapannya di Little Champ gitu Nurse? Oke, iya, setuju sekali ya dengan yang Mas Dery sampaikan bahwa tadi kalau kita ingin mensupport gitu ya, mensupport orang tua baik ayah ataupun ibu ya terkait tumbuh kembang anak, ini tuh kayak menitipkan sesuatu yang apa ya, kayak nitipin emas, investasi jatuhnya gitu. Jadi kita nggak boleh hanya melihat dari satu sisi, kalau menurut gue gitu. Jadi kayak misalnya dari sisi bisnis misalnya, kita berbisnis tapi harus dilihat juga dari sisi karena kan pelayanan ya, dari sisi apa yang mau diberikan gitu ke anak-anaknya. Nah tadi dari SDM, infrastruktur dan SOP ini menjadi salah satu pilar yang memang ya untuk yang salah satunya yang kita kembangkan di daycare, di Little Champ Daycare. Tapi memang aku mengakui nih karena kemarin juga sempat riuh-riuh ya di awal dalam proses pembuatan daycare, untuk dalam menuju ke sana gitu ya, itu tidak mudah gitu perjalanannya gitu, karena ternyata SOP itu harus kita buat sendiri karena juga SOP dari pemerintah misalnya, atau misalnya SOP yang perizinan saja untuk tempat penitipan anak itu masih kayak kadang-kadang dilimpahkan ke Dinsos, kadang-kadang dilimpahkan ke Kemendikbud gitu. Jadi akhirnya kita kalau aku bergabung nih dengan beberapa komunitas pendiri daycare, akhirnya bernaung di bawah yayasan, paling banyak seperti itu gitu. Tapi untuk misalnya apakah punya Kemendikbud tempat penitipan anak? Enggak juga. Apakah di bawah, kalau PAUD jelas ya Mas ya, PAUD jelas, itu PAUD sekolah, Kemendikbud yang menaungi gitu. Jadi nanti ada izin-izin sedikit, ada yang predikat dari Kemen PPA, dari Kemendikbud juga bisa supervisi langsung gitu. Jadi memang ini menjadi salah satu langkah sih menurutku, bahwa dengan misalnya juga dengan adanya undang-undang KIA gitu ya, bahwa salah satu pilar yang mensupport ibu-ibu adalah adanya tempat penitipan anak nih, yang mensupport ibu dan mensupport anak. Jadi dan 3 aspek ini memang harus menjadi, dari pelajaran kemarin juga menjadi yang paling penting ya. Pertama SDM itu mutlak, karena untuk bisa mendidik seorang anak gitu ya, atau mengasuh ya, kalau anak usia 0 sampai 5 tahun itu kan belum diajarin calistung, belum diajarin, tapi gimana caranya dia bisa bersikap saat nyuapin anaknya, gimana dia kasih ruang anaknya untuk belajar pakai celana sendiri, kayak gitu-gitu tuh sangat penting gitu. Dan itu tuh kita menekankan sekali sebagai daycare bahwa teman-teman caregiver itu nggak boleh itu ngerasa itu tugas yang remeh gitu. Dia membantu anaknya untuk mengajarkan cara kancing baju gitu ya. Itu tuh udah satu langkah, itu sampai anaknya nanti bisa jadi profesor misalnya, itu adalah langkah, itu ada kontribusi mereka gitu. Jadi salah satu yang aku tekankan juga ini kalau di daycare menurutku adalah mindset ya, mindset SDM itu perlu gitu. Apa yang dia lakukan itu bukan hanya sekedar tugas gitu. Dan balik lagi juga mungkin buat para orang tua juga pasti pengennya punya mindset yang sama kan. Untuk mencari ART aja kadang susah ya Mas ya, untuk punya mindset yang sama nih dengan kita sebagai orang tuanya, karena memang ya kalau dibilang kasih sayang, pasti yang paling punya kasih sayang itu adalah orang tua gitu. Tapi gimana kita bisa tadi di kondisi-kondisi khusus kita butuh orang lain nih. Nah kita harus pastikan itu tadi SDM. Dan tadi ya kalau ditanya di Little Champ kita ada in-house training, kita juga
dan menurutku itu perlu ya, walaupun belum ada SOP-nya tuh Mas. Kalau daycare harus ada training caregiver kayak gitu tuh, belum semua daycare. Tadi daycare di Indonesia tuh masih banyak yang tadi tetangga itu sering banget dijumpai. Bahkan dulu waktu aku kuliah itu kita ada praktek lapangan, itu kita ke daycare yang salah satu daycare itu memang konsepnya tadi konsep tetangga gitu, dan itu sukarelawan walaupun ya bagus, nggak ada kasus, nggak ada apa, maksudnya berjalan lancar, anaknya rame, tapi kan kita nggak pengen kayak gitu terus ya. Indonesia harus punya profesional ya di bidang ini gitu. Jadi saking mungkin dulu belum adanya ya, aku kuliah lama ya, udah dulu banget ya Put. Jadi kayaknya ke depannya kita tentunya berharap itu ada. Dan tadi infrastruktur itu kalau kita sih berpatokan ke Kemen PPA tuh Mas. Jadi ada daycare ramah anak, dia punya predikat. Nah itu kayak ada ruangannya harus berapa, ada alhamdulillah kita punya panduan itu, walaupun memang masih jauh juga ya, karena memang harus ada rasio. Kita usahakan sih rasio tadi ya, kalau kita kembali ke SOP dan SDM, satu caregiver itu maksimal berapa anak. Nah itu harus jelas gitu ya, kalau bayi berapa, toddler berapa, terus kayak ruangan berapa meter persegi itu untuk satu orang anak misalnya gitu. Jadi kalau ruangan segitu ya nggak boleh main masukin terus, iya gitu. Karena kan kalau balik lagi, kalau hanya memikirkan bisnis ya pasti semakin banyak klien akan semakin diterima. Tapi kita saklek kalau sudah sekian orang sesuai dengan kapasitas itu harus tutup gitu. Tidak Close dulu waiting list kayak gitu kira-kira. Yang tadi karena gitu, bilang ruang kerja. Ya, apalagi konsep daycare ya, ini kan di berbagai negara berbeda, dan kayaknya kata-kata daycare aja kan dari luar gitu. Iya sih benar. Kalau diterjemahkan kan daycare tempat pengasuhan bukan kan sebenarnya kan, atau tempat penitipan, beda harfiahnya dengan bahasa Inggris itu. Tapi yang jelas tadi kalau ini kan negara kita banyak profilnya ya, ada barangkali kalau bicara tadi konsepnya tetangga, memang dari dulu konsep gotong royong gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga entah itu menikah atau punya anak gitu ya, itu bukan hanya urusan berdua, tapi urusan keluarga besar dan urusan sekampung. Sehingga kadang-kadang juga anak itu dimiliki oleh bukan hanya pasangan ini ya, tapi lebih ramai lagi. Dan ini hal yang bisa kita lihat positif juga. Jadi mungkin mau komennya adalah konsep daycare satu bisa berupa bisnis gitu ya, profesional yang memang kita titipkan, dan selayaknya bisnis kita bayar. Kita berhak menuntut yang terbaik gitu ya. Dan makanya tadi ada banyak daycare yang si customer ini bisa kasih masukan terus. Saya maunya makanannya ini, saya maunya durasinya begini, saya maunya kasurnya bantalnya begini gitu ya. Anak saya alergi ABCD. Kurikulumnya kalau bisa sensornya seperti ini, itu berhak karena memang profesional dan bisnis. Nah yang kedua yang tadi kesukarelawanan, bukan berarti kita juga lepaskan ini gratisan gitu, enggak juga. Jadi memang kalau nanti ada setting-setting yang seperti ini gitu ya, berarti kan ini mungkin tempat pengasuhan di kampung gitu ya, atau settingnya RT RW, berarti pihak-pihak yang bisa memberdayakan di sana juga perlu lihat nih, apakah pemerintah desa gitu ya, pemerintah kampung, RT RW gitu ya, atau yayasan, lembaga yang memang bergerak di bidang parenting gitu ya. Yang kita harus lihat ternyata ada kebutuhannya nih, orang tua bekerja yang kebetulan tinggalnya tidak di apartemen, tidak di perumahan ya, tapi di setting kampung, dan memang ada kekuatannya di situ ya. Berarti tadi harus dibangun dong pelatihannya gitu ya. Si kader-kader atau sukarela ini memang juga harus diberdayakan gitu, supaya tadi tidak neglect ya, tidak diabaikan. Dan tadi syukur mereka punya niat dan kemauan nih jaga beberapa anak yang orang tuanya nggak punya waktu gitu ya. Tapi berarti mereka juga harus dilatih dan harus dikasih tahu begini cara-cara pengasuhan yang memang tidak melanggar hak anak gitu ya. Misalnya kalau kan namanya anak orang gitu ya, tanda kutip, ya dibebasin, udahlah cubit dia kalau misalkan nggak mau dengar gitu kan. Dan kalau merengek atau misalkan menangis, kasih layar aja, screen biar diam gitu. Padahal ada cara-cara lain. Nah hal-hal kayak gini kan sebenarnya bisa didiskusikan, diberitahu dan dilatihkan tadi kalau kata Nasrada, sehingga mungkin bahasanya bukan SOP gitu ya. Ada kesepakatan kalau di kampung ini kalau mau ngasuh anak orang gitu ya, sebaiknya seperti apa, supaya kesepakatan bersamanya itu supaya tadi lebih dekat ke ideal lah gitu ya, walaupun mungkin nggak bisa 100% ideal, lebih dekat ke ideal di kampung tersebut gitu ya. Dan kita tetap dorong kalau misalkan
pengasuhan itu memang yang terbaik ke orang tua langsung ya, atau Iya. keluarga inti, Mm-mm. atau penggantinya lah, yang Mm. terdekat dari keluarga inti. Sayangnya kan tidak semua orang punya Punya privilege seperti itu ya. Kadang-kadang situasi sosial ekonomi ya. Iya. Jadi kedua orang tua harus bekerja, ayah dan ibu. Ada yang punya privilege ayahnya saja atau ibunya saja misalnya. Jadi salah satu mengasuh. Ada yang punya privilege mertuanya gitu atau kakek nenek bisa mengasuh, bisa atau mungkin sepupu, saudara dan seterusnya. Ada yang tidak kan, mungkin hanya single parent gitu, dan tuntutan ekonomi harus dua-duanya bekerja gitu. Jadi kan mau tidak mau dititip. Tadi keberadaan daycare mungkin radiusnya tidak sedekat itu ya. Iya. Jadi pilihannya memang harus ke tetangga atau TPA gitu ya, atau tadi lembaga-lembaga non formal lainnya gitu, PAUD mungkin, sehingga dititip. Nah, harapannya sih ada banyak mekanisme-mekanisme atau orang-orang yang juga melihat ini ya sebagai peluang, kalau ternyata masih banyak butuh pelatihan nih selain pengadaan daycare-nya. Tapi mungkin 3 hal tuh kalau mau melihat daycare juga baiknya tadi untuk menyusun hal yang lebih dekat ke ideal. Mungkin dari proses pengadaannya juga ya. Pengadaan tuh maksudnya beli bangunannya atau bangun daycare-nya itu memang harus diperhitungkan juga. Dekat nggak sama jalan raya gitu mungkin, atau memang menyatu sama tempat ibadah ya. Banyak kan daycare yang sama masjid atau sama gereja misalnya. Atau memang satu atap sama PAUD, ada juga yang begitu kan. Jadi dari proses pengadaannya sudah diperhitungkan. Yang kedua rekrutmennya tadi. Kalau Nasra udah bilang kan memang orang-orangnya harus diperhatikan ya. Seberapa banyak sih orang dibutuhkan untuk sekian anak yang akan ditampung gitu ya. Kalau ruangannya lebarnya cukup hanya buat 20 anak misalkan dengan tempat tidur, berarti orang dibutuhkan berapa banyak nih gitu. Laki-laki perempuan butuh tidak? Karena memang kalau kita lihat ya, ini stereotipnya. Pengasuhan usia dini itu tugas perempuan. Stereotipnya. Sehingga mungkin banyak guru-guru PAUD, lihat aja statistik, lebih banyak perempuan. Nanti kalau sudah SD, SMP, SMA dan menjadi kepala sekolah, laki-laki mulai lebih banyak gitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan di masyarakat ya. Sama yang ketiga tadi pelatihannya memang. Jadi sudah dibangun fisiknya, pengadaan gitu ya, udah beli bantalnya, kasurnya gitu, kamar mandinya dibangun seramah mungkin. Jadi perekrutannya diperhatikan, baru pelatihannya sih. Jadi investasi ke manusianya yang akan mengurus daycare itu juga penting. Itu sih paling. Oke. Cukup ini juga ya Kak, nambah insightful juga terkait hal-hal ini gitu ya. Jadi sebenarnya tuh juga tidak ada hal yang salah juga kalau ada penitipan anak, mungkin sifatnya itu lebih kayak ke di kampung segala macam, tapi ya memang ada unsur-unsur fundamental yang mungkin harus dipenuhi, apakah dibantu sama ketua RT ataupun sama ketua RW-nya gitu kali ya Mas gitu, asalkan poin-poin itu memang sudah ada diimplementasikan gitu. Nah juga Mas, juga masuk nih kita ke hal rekomendasi gitu Mas. Nah pertama mungkin kalau dari Kak Rauda gitu Kak, untuk melihat hal yang tadi juga gitu, apa sih rekomendasi terkait dalam hal daycare untuk peran perempuan ini gitu Kak? Oke, ya, kalau rekomendasi sih ini bisa buat siapa aja ya Bud ya. Kalau buat orang tua ya, pastikan tadi harus kritis ya, harus kritis dalam mencari, baik itu tadi siapa yang masuk, baik itu tadi mau dengan keluarga. Lihat dulu keluarga apakah misalnya apakah keluarganya memang rentan juga. Misalnya tadi kalau dititip ke kakek nenek, apakah kakek neneknya memang siap secara fisik gitu untuk mengasuh gitu kan. Karena kan pasti juga siapa tahu dua-duanya populasi rentan, lansia dan anak gitu. Malah jadi mereka justru yang membutuhkan pengasuhan dari orang lain gitu. Itu mungkin pertama. Tapi gak menafik juga sih, gak menafikan juga, banyak juga ya nenek-nenek, kakek-kakek masih fit gitu ya, dan memang senang dan bisa satu value untuk mengasuh gitu ya. Tapi tadi itu pertama, terus juga misalnya juga kalau mau ke ART atau mau ke daycare sendiri itu pun harus kritis. Jadi kalau menurutku sih orang tua itu sudah sudah tahu anaknya itu apa saja targetnya, apa saja yang ingin dicapai. Makanya kadang menurutku daycare juga perlu adanya assessment di awal ya Mas ya, terkait kayak ngobrol ke orang tua, terus apa sih yang mau orang tuanya inginkan gitu. Kita cari titik temunya bersama sampai kayak ternyata
anak ini di rumah pola asuhnya misalnya sudah seperti ini, pola tidurnya seperti ini. Nah, apa yang ingin ditingkatkan? Kadang-kadang tuh udah harus kenal dulu nih karakteristik anaknya dan itu disampaikan gitu. Jadi enggak lepas. Jadi kayak enggak kayak dioper gitu menurutku itu. Untuk orang tua. Kalau untuk aku punya harapan lebih juga sih kayak ke pemerintah gitu ya terkait sebenarnya ini udah langkah bagus nih dengan adanya undang-undang KIA dan salah satu syaratnya di samping ruang laktasi, ruang menyusui, terus ada juga tempat penitipan anak yang harusnya di-provide juga oleh tempat kerja atau daycare yang memang dekat dengan tempat kerja gitu. Nah, tapi pada prakteknya kan mungkin ya tadi ya karena banyak sekali yang harus disiapkan dan lain sebagainya, terus juga cost dan lain sebagainya. Akhirnya banyak sekali juga yang ternyata rasionya kurang nih, kurang mencukupi dengan anak-anak Indonesia yang banyak gitu ternyata. Jadi akhirnya dibutuhkan juga tadi regulasi, terus juga makin banyak mungkin praktisi-praktisi juga yang concern gitu ya, kayak misalnya sekarang udah ada lulusan mungkin PAUD ya, guru-guru PAUD mungkin juga bisa berkolaborasi karena mungkin kalau dari sisi nakes nih kita fokusnya di tumbuh kembang ya, tapi kita pasti beririsan nih dengan apa saja yang mungkin juga menjadi expert di pendidikan anak usia dini gitu, ahli PAUD gitu ya. Seperti yang tadi Mas Dari sampaikan, untuk membesarkan anak tuh kita nggak bisa dari satu sisi bidang aja gitu. Jadi harus berkolaborasi dan menurutku kolaborasi yang yang baik malah akan membuat SOP, kemudian juga gimana caranya treatment ke anak itu akan jadi lebih baik juga gitu sih. Put. Oke. Nah, kalau untuk Mas Dari sendiri juga nih Mas gitu, kira-kira pesan apa yang mungkin ingin Mas sampaikan untuk dari persepsi perlindungan anak gitu, tidak hanya daycare tapi juga mungkin tempat penitipan anak lainnya gitu. Ya, paling nyambung dari Roda juga tadi ya. Di salah satu penelitian yang saya lakukan juga, jadi lagi berjalan nih, judulnya The Business of Childhood gitu. Bisnis masa kecil gitu. Jadi ya di salah satu landasan teorinya lah ya. Jadi kita tuh waktu masa kecil ya dan anak-anak sekarang itu besar karena banyak pengaruh faktor dari luar. Jadi norma sosial gitu ya. Jadi kita kan diajarkan agama, nilai-nilai gitu kan. Karena memang dari tradisi keluarga kita gitu, kita hidup di mana. Ini satu. Yang kedua pendidikan. Jadi kita menjadi seperti sekarang, berpola pikir seperti sekarang dari kita childhood nih. Memang kita dididik dulu. Mungkin ada yang lewat TK, ada yang tidak TK gitu, ada yang SD negeri, SD swasta, pesantren dan lain-lain. Jadi pendidikan juga membentuk karakter seorang anak. Nah, yang ketiga yang saya coba sedang cari terus sekarang gitu kan adalah bisnis sebenarnya. Makanya The Business of Childhood. Kita semua ini dulu waktu kecil sampai sekarang, dan kenapa kita ingin memasukkan anak kita ke sekolah yang bagus gitu ya, rumah sakit yang bagus, lahiran di tempat yang bagus gitu ya. Karena memang kita ingin yang terbaik gitu ya. Ada motivasi bisnis kita sebagai orang tua. Dan pasti orang-orang yang memberikan layanan, jadi yang service provider juga ada motivasi bisnis kan. Sehingga ini mungkin salah satu pesannya juga ya, bahwa kita semua berbisnis di bidang anak sebenarnya ini. Jadi bagaimana harus memberikan servis yang terbaik. Jadi mungkin komentarnya tadi nyambung sebenarnya dari diskusi dari tadi, untuk siapapun yang sedang ingin merintis daycare gitu ya, atau sedang menjalankan, mudah-mudahan bisa terus memperhatikan fundamentalnya tadi itu di hak anaknya gitu ya. Hak anak dan hak orang tua juga. Jadi sebisa mungkin memberikan layanan terbaik. Dan yang kedua ke orang tuanya tadi sebenarnya. Jadi banyak-banyak tanya, mudah-mudahan kan setelah ini juga cari tahu, ada nggak ya SOP-nya gitu, sudah dilatih belum ya? Background kan punya hak gitu ya. Background para caregiver-nya tuh apa ya? Sarjana atau guru atau nurse kan nggak masalah ya. Jadi tahu pola pikir pengganti mereka sebagai orang tua kan sehari-hari. Di pada para orang tua mudah-mudahan semakin banyak tanya, dan itu nggak masalah. Selayaknya kita mau nyekolahin anak kan kita harus tahu kepala sekolahnya siapa, guru-gurunya, wali kelasnya dan sebagainya gitu. Jadi ke daycare, ke orang tua. Kemudian tadi nyambung ke pemerintah juga sebenarnya. Jadi
baik juga kalau misalkan daycare ini kan bisa jadi salah satu solusi ya, bukan satu-satunya solusi. Sehingga tadi para perempuan yang bekerja, orang tua yang bekerja bisa merasa nyaman, aman, tenang ketika harus meninggalkan anaknya. Lagi kalau tidak punya pilihan ya. Kalau kita balik ke argumentasi pertama, kenapa menitipkan anak gitu? Ada alasan pasti kan. Nah, sehingga harus ada regulasi nih. Baik juga ketika, dan kita apresiasi ya, semakin banyak daycare yang tumbuh, tapi tumbuh dengan memperhatikan hak-hak anak tadi ya, hak untuk dilindungi, berpartisipasi di daycare gitu ya, kemudian tumbuh kembang yang baik. Yang jelas mereka harus hidup yang layak gitu di daycare sehari-hari. Nah, tapi lebih jauh lagi sebenarnya yang kita ingin harapkan gitu ya, advokasi ke pemerintah bahwa kantor-kantor atau pemberi kerja juga memperhatikan hak-hak para orang tua. Jadi karena saya dari daerah ya, saat ini sedang tidak bekerja di Jakarta gitu, di wilayah timur. Beberapa kantor tuh bagus juga tuh. Jadi ada misalkan yang memberikan keleluasaan membawa anaknya di 2 jam pertama saat jam kerja ya, sama 2 jam terakhir pas sudah mau berhenti working hour itu. Core working hours-nya. Jadi pas pagi atau sore lah. Jadi sehingga ada transisi anak-anak di sana ikut dulu, kemudian nanti mungkin diantar ke tempat aktivitasnya gitu ya. Pas nanti jemput ke kantor dulu. Jadi tidak memusingkan harus transit di mana anaknya. Itu ada salah satu. Yang lain misalkan cuti melahirkan ya. Bagi perempuan ada di salah satu kantor juga sampai 6 bulan misalnya. Atau mungkin tidak sebanyak itu, cukup beberapa minggu atau beberapa bulan. Itu penting untuk transisi perempuan juga pulih ya setelah melahirkan. Tapi tidak hanya perempuan, cuti melahirkan bagi laki-laki juga ternyata ada. Sudah mulai banyak di beberapa kantor gitu ya, dan lembaga gitu. Mungkin 4 bulan, ada yang 3 minggu, ada yang 2 minggu, dan itu ada. Mungkin teman-teman juga bisa cari tahu di kantor mana saja gitu ya. Itu untuk mempromosikan bahwa ayah, suami itu bantu istrinya untuk pra melahirkan, saat melahirkan, sama pasca melahirkan gitu, menyusui dan lain sebagainya. Jadi ini contoh-contoh kebijakan yang ramah terhadap anak dan keluarga gitu. Atau mungkin kalau bicara infrastrukturnya, kantor juga bisa menyediakan tempat bermain kecil gitu ya untuk anak-anak. Jadi ketika datang dia bisa bermain di sana. Tentunya kan tergantung culture perusahaan nih. Ada juga yang mungkin memang ramah anak, memang ketika anak datang kita sambut semua anak. Memang culture perusahaannya adalah yang bekerja di bidang anak misalkan. Nah, ada perusahaan yang lebih serius ya tidak apa-apa, space terpisah misalnya ya. Syukur-syukur perusahaan bisa menyediakan manusia sendiri gitu, manusianya sendiri, tenaga gitu untuk kalau ada karyawan yang datang ya dia menjadi caregiver di situ. Ya harus ada insentif dong. Ya, part of karyawan gitu, bukan sukarelawan misalkan. Dan lain-lain. Panjang kalau bisa kalau didiskusikan contoh-contoh misalkan. Cuman tadi di situ pesannya. Jadi barangkali juga pesannya adalah bukan anak yang menyesuaikan dengan dunia orang dewasa sebenarnya. Tapi orang-orang dewasa dan sistem di sekitarnya nih, employment sistemnya itu yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan keluarga. Karena yang dipekerjakan perusahaan ini manusia yang menjadi orang tua yang punya anak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak cara kompromi kok gitu ya, yang bisa dilakukan sehingga semuanya sama-sama aman dan nyaman. Kalau lihat berbagai penelitian juga ketika kita investasi sama well-being ya, atau kesejahteraan keluarga itu, sebenarnya moral atau motivasi karyawan itu bisa meningkat kok gitu. Dan dia akan betah tinggal atau menetap atau bekerja di perusahaan ini. Nah, ada banyak tadi ya kasus-kasus yang harus resign karena memang families over the career kan berarti kan. Jadi keluarga dulu diutamakan baru karir. Nah, coba kalau bisa sejalan misalkan di skenario-skenario yang ideal ini bisa gitu. Jadi tinggal titik tengahnya di mana. Kira-kira itu sih, mudah-mudahan sama ini mungkin kalau ke tadi kan ke perusahaan, ke pemerintah nih. Beberapa negara karena konsep daycare, caregiving gitu ya, atau konsep perusahaan yang ramah anak itu bukan hal yang baru. Misalkan ada juga di sekian banyak rekomendasi insentif pajak misalkan. Bisa tuh, misalkan kalau ada perusahaan, apakah dia dikelola oleh negara atau swasta gitu kan, bisa dikurangi beban pajaknya kalau dia misalkan membangun ruang ramah anak gitu. Jadi dengan dia membangun ruang ramah anak, pajaknya dikecilin, bisa tuh. Atau karena membangun ruang ramah anak atau ruang ramah keluarga ya, ruang laktasi dan sebagainya itu, atau ruang ramah lansia juga ada.
ini bebas pajak bangunan ini. Ada juga insentif kayak gitu. Atau mekanisme bagi-bagi persentase gitu. Jadi misalkan 30% dikeluarkan uang perusahaan untuk bangun fasilitas ini. Jadi 70% sisanya nanti ditanggung sama pemerintah itu juga bisa. Ada banyak cara misalkan bahkan dan ini kan positif ya, mengurangi pajak karena insentif yang diberikan ke perusahaan atas niat baiknya untuk memberikan kesejahteraan buat masyarakatnya negara tersebut gitu sih. Ya, tapi ya memang semua elemen kayaknya memang harus turut berkolaborasi gitu ya Mas ya untuk mendukung hal-hal ini gitu ya Mas. Nah terakhir mungkin dari Nurse Rauda ada pesan untuk para pendengar kita di sini gitu Nurse. Pesannya sih sebenarnya dari tadi pesan ya. Jadi tadi pertama kalau berbicara tentang tadi ya penitipan anak atau apa yang perlu kita poin-poin apa sih yang perlu kita garis bawahi banget nih saat kita benar-benar mau mencari siapa yang akan mendidik anak kita di usia-usia emasnya ini, itu menurutku penting untuk orang tua ketahui. Jadi kita balik lagi deh ke mindset orang tua dulu juga, terus ke bagaimana orang tua itu melihat karena kadang di Indonesia juga banyak juga kan mindset tuh terlalu lebar juga gitu Mas. Kadang juga tadi ada yang memberikan cuti banyak, tapi dinilainya adalah mempersempit karir ibu misalnya gitu. Jadi kadang untuk kita bisa sampai di titik kritis terhadap siapa yang akan bagaimana kita membesarkan anak, investasi ke anak kita itu seperti apa. Nah itu balik lagi dari mindset orang tua yang pertama, kemudian juga tadi disupport dengan banyak sekali baik dari pemerintah, kemudian juga regulasi-regulasi. Kalau menurutku juga daycare juga salah satu yang bentuk support yang paling di Indonesia menurutku salah satu yang paling nyata bisa di-provide, entah itu tadi ya di tempat kerja atau misalnya dia berbeda ruangan karena mungkin ada beberapa instansi yang tidak bisa satu ruangan dengan tempat kerja, misalnya rumah sakit gitu ya, mungkin ada regulasi khusus, tapi menurutku sangat penting untuk adanya tempat penitipan anak di mana kayak ya aku kan pernah bekerja di rumah sakit gitu ya Put ya. Jadi dan 80% pekerja di rumah sakit adalah perempuan gitu kebanyakan. Jadi angka resignnya pun semakin tinggi gitu ya, angka pekerja perempuan di rumah sakit. Nah, dengan adanya daycare yang bisa mungkin regulasi masuk untuk adanya tempat penitipan anak di daycare di rumah sakit misalnya ya, atau di instansi yang lainnya, itu sebenarnya menjadi support system yang baik untuk tumbuh kembang anak. Dan tadi kita masa-masa tumbuh kembang anak ya nggak bisa terulang ya. Mungkin kalau ada istilahnya kalau sekarang zaman ibu-ibu muda sekarang yang mungkin lebih aware gitu ya Mas ya terkait tumbuh kembang anak, ada istilahnya career break dulu gitu. Jadi resign dulu misalnya gitu, terus kemudian kemudian di 2-3 tahun baru memulai karir lagi, walaupun itu juga pro kontra. Ada yang bilang kamu harus mulai dari nol lagi, kamu gak akan bisa setara dengan laki-laki yang udah kerja lama di satu perusahaan itu gitu. Ada banyak isu lagi, tapi semakin peran pengasuhan anak itu tadi dirasa penting, menurutku lama-lama sih harusnya perusahaan mulai ini juga ya. Beberapa perusahaan aku lihat startup gitu ya, biasanya di Indonesia udah mulai tuh Mas kayak menerima ibu-ibu yang tadinya karir break dulu, tapi tetap dilihat backgroundnya, jadi nggak harus dari nol lagi untuk berkarir, tetap dilihat di tes dulu nggak apa-apa, maksudnya tetap objektif, tapi juga diberikan ruang gitu untuk dia bisa kembali berkarya lagi gitu. Jadi ada banyak cara ya selain tadi mungkin daycare, terus juga 3 pilar yang tadi penting banget ya untuk ibu-ibu kritis itu yang dari Mas Dery, untuk saat anak kita mau dititipin ke siapa, itu tadi 3 itu harus terpenuhi sih menurutku. Nanti tumbuh kembang dan lain-lainnya akan include ke dalam 3 poin tadi dari SDM, regulasi dan juga tadi infrastruktur gitu. Dan tadi kadang-kadang ibu juga ngerasa karena POV sebagai ibu ya, pengen ngerjain semuanya. Kayak tapi aku mau nitipin juga tadi karena pesan-pesan untuk kepada ibu-ibu bahwa kita juga
bisa loh untuk, tetap berkarya, pertama tetap berdaya, dan juga tetap juga punya ruang dengan anak gitu. Walaupun anaknya mungkin tidak bersama kita saat kita bekerja, pastikan kita punya quality time tadi ya yang sudah berdasarkan riset. Jadi jangan berkecil hati gitu ya untuk memaksimalkan di waktu-waktu penting itu, dan pastinya ajak juga kolaborasi dari papahnya, ayahnya gitu. Dan poin itu penting banget ya Mas ya, karena mengingat juga cuti lahiran aja buat bapak-bapak di Indonesia 2 hari doang. 2 hari juga masih ditelepon gitu. Jadi semoga regulasinya cepat berjalan yang terbaru ya, undang-undang KIA, bapaknya bisa ikut cuti, terus walaupun juga pro kontra lagi ya dari banyak pihak, tapi aku sebagai ibu sangat merasa tersupport sih kalau misalnya cuti paternity leave itu tercapai gitu di Indonesia. Itu sih paling terkait ini. Iya, kalau bisa Putri simpulin ya Kak, dari sisi nurse, Kakak sebagai pihak daycare juga, dan juga Mas Dery sebagai pihak dari praktisi perlindungan anak, kita sama-sama punya tujuan yang sama gitu ya kayak gitu. Memang kita pengen hak-hak anak itu terpenuhi, mereka bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal gitu. Nah, tentunya harapan kita ini bisa didukung oleh semua pihak gitu Kak, baik oleh pemerintah dari segi aturan, dan juga mungkin bisa diikuti juga sama perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor. Jadi tidak ada lagi alasan untuk ya mungkin ibu punya kecemasan segala macam terhadap anaknya seperti itu. Dan anaknya dapat hak juga. Dan anaknya dapat hak juga gitu. Seru banget sih Kak untuk ngobrol kita pada hari ini. Makasih banyak Mas Dery karena udah menyempatkan waktunya yang sangat produktif dan meluangkan untuk kita bisa diskusi di hari ini gitu ya Kak. Dan dapat POV ini ayah. Ya, karena tadi kalau komen juga mudah-mudahan tadi tercapai ya, cuti melahirkan untuk ayah misalkan. Masih banyak kita masih berproses bersama sih, artinya ketika ayah dapat cuti, banyak kan yang berpikir akhirnya mau ngapain emang cuti, kan ayah tidak melahirkan gitu. Padahal ada banyak yang bisa dilakukan ya, misalkan bantu ibunya gitu atau istrinya untuk sama-sama ngurusin, karena kan menyusui itu melelahkan, harus begadang segala macam, kadang-kadang butuh dibantu juga supaya ASINya keluar gitu ya. Dan kan tidak banyak juga, saya pribadi gitu ya, tidak banyak juga dapat informasi sebelumnya gitu kan, pelatihan sebelumnya dan caranya bagaimana untuk pijat oksitosin segala macam. Nah, itu kan akhirnya bisa lebih produktif gitu, bantu saat melahirkan ketika diberikan waktunya gitu. Waktu belajar dan waktu untuk menjadi ayah yang lebih baik ketika harus cuti gitu. Perusahaan atau pemerintah memaksa gitu, mendorong untuk cuti aja, perhatikan anakmu, nanti masuk lagi gitu. Ya itu skenario idealnya begitu ya. Mudah-mudahan nanti akan tercapai jalannya. Negara kita juga lebih siap untuk ramah terhadap anak melalui ayah dan ibunya gitu. Iya. Oke, terima kasih Mas Dery, terima kasih Nur Sauda untuk waktunya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum.